Meskipun sempat dikritisi Presiden Jokowi, KPU tak akan mengubah format debat keempat yang akan digelar Minggu 21 Januari mendatang, yang akan menghadirkan 3 calon wakil presiden. Apa saja yang jadi catatan masing-masing pasangan calon? Kita akan bahas bersama dengan narasumber di Studio Kompas TV. Saudara sudah hadir Islah Bahrawi sebagai tim ses Ganjar Mahfud. Lewat sambungan virtual juga ada Wihadi Wianto, jubir tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dan ada Triyono Lukmantoro, pengamat politik dari Universitas Diponegoro. Selamat sore, Pak Wid. Sore semuanya. Mas Triyono. Selamat sore. Mas Islah, selamat datang di Studio Kompas TV. Pak Wihadi, KPU sudah menetapkan format tidak akan diubah, meskipun sebelumnya ada kritik langsung dari Presiden Joko Widodo. Catatan Anda bagaimana? Tanggapan Anda seperti apa, Pak Wid? Pak Wid di mute, suaranya boleh dibuka, suaranya di mute Pak Wid. Baik, sambil saya menunggu untuk memperbaiki hubungan audio dengan Wihadi Wianto. Pak Wid. Sudah, dengar nggak? Nah, ini sudah jelas, silakan. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Wid? Ya, jadi saya kira kalau memang KPU tidak merubah format, bagi kami tidak ada masalah. Dan memang kalau kita melihat format yang diberikan KPU, kalau memang itu menjadi kesepakatan bersama, saya kira tidak ada masalah bagi kita ikut saja. Jadi kalau apa yang disampaikan KPU hari ini bahwa tidak akan dirubah, itu tidak ada masalah. Kalau catatan untuk perbaikan atau untuk penyelenggaraan debat selanjutnya berkaca dari hasil yang ketiga kemarin, seperti apa dari Anda, Pak Wid? Ya, saya kira begini, kalau kita melihat kemarin, itu tentunya yang perlu diperhatikan adalah mengenai masalah substansi daripada pertanyaan dan substansi daripada apa yang menjadi topik pada saat itu. Jadi kalau kita melihat serang menyerang atau mungkin mengenai masalah adu program, itu tidak akan muncul kalau yang namanya moderator tidak memberikan satu guidance terhadap permasalahan pertanyaan apa yang seharusnya pada topik itu. Nah, ini kan menjadi permasalahan-permasalahan yang sering kali ini berkembang kemana-mana, dan ini adalah menjadi saling serang secara pribadi. Dan ini saya kira tentu ketegasan daripada moderator dalam hal ini, dan juga panelis tentunya memberikan satu guidance terhadap permasalahan apa yang akan ditanyakan, dan itu adalah merupakan satu koridor pertanyaan, bukan pertanyaan yang ada suatu topiknya tetapi tidak pada topik itu tapi kemana-mana sehingga programnya tidak muncul dari situ. Jadi saya kira masyarakat juga menginginkan adanya adu program yang jelas dalam hal ini. Jadi saya kira itu adalah catatan di mana penyelenggaraan. Pada debat pertama dan kedua, saya kira moderator cukup tegas, tetapi kalau kita lihat di ketiga, moderator ini hampir tidak berfungsi. Nah, disinilah mungkin bukan formatnya, tetapi kalau kita lihat adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan dengan moderator yang ada dan bagaimana penggait daripada acara itu. Kalau format tidak masalah dari Anda, Pak Wid, bagaimana Mas Islah? Kalau Anda melihat format tak masalah, tapi ada guidance yang jelas, ada ketegasan, itu yang dinantikan. Kalau dari Anda seperti apa? Ya, kalau saya kira begini ya, kalau soal debat pilpres, kalau kita melihat dari debat-debat pilpres yang ada di negara-negara demokratis pada tingkatan yang sudah sangat mapan, sebenarnya berkembangnya akselerasi dari forum itu kan memang tidak bisa dihindari sebenarnya. Ketika kita berbicara tentang pertahanan misalnya, sementara di situ ada Pak Prabowo sebagai Menhan yang juga sekaligus capres, lalu ditanya tentang penggunaan anggaran dan kemudian mengarah kepada persoalan etik, dari etik kemudian mengarah kepada kepemilikan lahan dan sebagainya. Ini kan sebenarnya akselerasi dari sebuah forum yang memang akan berkembang kemana-mana. Kalau kita lihat debat pilpres di Amerika misalnya, ketika persoalan-persoalan pribadi itu mulai disinggung-singgung, itu kan berkembang dari tema yang sudah diberikan sebenarnya. Berarti itu tergantung dari penanya, tergantung dari challenge yang disampaikan para kandidat? Ya, menurut saya ketika ditanya tentang satu hal, tapi kemudian jawaban itu tidak memuaskan atau memberikan jawaban yang tidak terlalu punchline terhadap pertanyaan, otomatis akan memancing penanya kepada satu hal yang tidak konteks memang. Nah, ini
Ini kan sebenarnya kalau kita mau menyalahkan mengapa kemarin sampai menggugat persoalan-persoalan pribadi yang dianggap pribadi sebenarnya, ini menurut saya ya karena kesalahannya satu ada di Pak Prabowo. Mengapa Pak Prabowo itu jawabannya selalu ngambang dan tidak menjawab pertanyaan? Kalau soal yang dikritisi format debat dari KPU kemarin sempat dikritisi oleh Presiden Jokowi, itu bagaimana Anda melihatnya? Ini menurut saya juga bagian dari hipokrisinya Pak Jokowi. Soal tanah itu kan juga Pak Jokowi melakukan hal yang sama di tahun 2019. Dan bahkan mengatakan menyinggung-nyinggung soal perlakuan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM dan sebagainya yang dianalogikan kepada dirinya. Ini kan juga perbuatannya Jokowi tahun 2019. Ini kan anomali dan juga hipokrisinya Pak Jokowi. Berarti kalau misalkan kita bicara soal format debat itu tak ada masalah, tapi itu bisa dikembangkan dari pertanyaan kandidat. Ya, menurut saya debat tidak bisa diatur-atur. Dia akan berkembang dengan logikanya sendiri. Saya kira begitu. Sebelum saya ke Pak Triyono, saya ingin ke Pak Wid sedikit tadi soal bagaimana kalau format tidak masalah, tapi bagaimana itu dari kandidat, pertanyaan dari kandidat itu yang bisa menyerang dalam tanda petik dalam debat, Pak Wid. Ya, saya kira Bang Isla tadi harus melihat pada saat debat ketiga. Debat ketiga itu bukan permasalahan jawaban yang tidak ngambang, tetapi adalah awalnya sudah ditanyakan kepada permasalahan yang tidak ada konteksnya, baru kemudian merambat kepada permasalahan yang ada konteksnya. Kalau kita lihat rekamannya kan seperti bicara masalah etika dulu. Jadi saya kira hal seperti ini kita sudah paham semua. Jadi Pak Prabowo sendiri kan bukan hanya sekali ini berdebat, melakukan debat capres, sudah ketiga kalinya. Dan pada saat debat pertama, kedua dengan Pak Jokowi, saya kira bahwa debat itu hidup karena memang kita di situ adu program. Jadi kalau di sini kan kita melihat tidak ada yang namanya adu program lagi, tetapi adalah penyerangan secara pribadi. Jadi itulah yang menjadi motif awal. Jadi kalau kita bicara program, terus kemudian nyambung lagi kepada permasalahan yang ada, ya itu bisa. Kalau kita lihat rekamannya kan tidak begitu. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang mungkin perlu ketegasan daripada moderator. Dan kalau kita lihat bagaimana seorang dua capres yang tektok kan dengan kata-kata yang saling menjawab yang tidak perlu permasalahan. Nah itu juga moderator harusnya tegas dalam hal ini. Jadi saya kira itu adalah sesuatu hal yang kalau kita bicara koreksi, demikianlah koreksinya. Baik. Mas Triyono, bagaimana Anda melihat pernyataan disampaikan oleh KPU? Ada kritik soal format debat agar dievaluasi, tapi diputuskan oleh KPU tidak ada yang diubah. Bagaimana Anda melihat soal ketegasan KPU ini? Iya, saya kira memang tidak ada yang perlu diubah. Jadi ketegasan dari moderator saya kira itu yang tadi banyak menjadi catatan, sorotan itu menjadi hal yang penting. Kemudian kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam debat, entah itu paslon 1, 2, dan 3. Kemudian yang saya juga sesalkan adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa debat itu kemarin debat yang ketiga kurang mendidik, formatnya perlu diubah dan sebagainya, dengan menyerang pribadi. Ini akhirnya kesannya Presiden terlalu cawe-cawe, terlalu campur tangan terhadap hal yang sangat-sangat teknis, bahkan persoalan debat pun Presiden mengomentari. Saya kira itu nggak perlu. Dan itu orang kemudian secara preferensi pemikiran, wah ini pasti Presiden sedang membela satu calon tertentu misalnya. Dan itu tidak bisa dihindarkan, Mas. Menurut saya, sebaiknya Presiden tidak perlu berkomentar terlalu teknis untuk hal-hal seperti itu. Biarkan saja bahwa kemudian debat itu tidak bisa dikontrol, iya. Dan nanti yang mengontrol siapa? Moderator. Apa rujukannya? Kesepakatan. Dan nanti ya harus tegas seperti itu. Mas Tri, apakah bisa yang disampaikan Presiden Jokowi soal tidak mengedukasi itu bagian dari persepsi publik atau yang bisa dibaca oleh publik? Tapi tahan dulu Mas Tri. Sebelumnya kita akan melihat dulu, mendengarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, saudara angkat bicara soal Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, yang mengingatkan Jokowi tetap netral di pemilu 2024. Muldoko menganggap penilaian JK subjektif dan memastikan Jokowi netral dalam pemilu presiden. Kalau subjektif yang memperlakukan sebagai subjektif ya sulit melihat secara utuh begitu. Tapi kalau melihatnya secara jernih dari tataran umumnya ya itu yang berlaku. Kalau belum sudah punya subjektivitas dalam melihat sesuatu, pasti akan bisa-bisa salah dalam melihat itu. Pelayanan publik kita tidak ada mengesampingkan pihak siapapun.
nggak ada di dalam pelayanan publik. Oh ini apa itu kelompoknya calon nomor 1, ini kelompoknya calon nomor 2, ini nomor 3. Akhirnya pemerintah membatasi dalam memberikan pelayanan. Nah itu nggak netral. Mas Triono, sampai menjadi diskursus di ruang publik, Presiden, Istana, mantan Wakil Presiden juga berpendapat soal ini. Bagaimana Anda melihatnya, Mas Triono? Iya, saya kira kita juga harus tahu seseorang narasumber tertentu, Pak JK misalnya, dia itu mendukung siapa, gitu kan? Dan Yusuf Kala saya kira sudah belak-belakan, sudah secara transparan, secara terbuka mendukung Anies Baswedan. Selesai gitu, Mas. Jadi saya kira orang bicara pasti karena ada posisinya. Saya misalnya juga punya posisi tertentu sebagai pengamat, tapi apakah saya dijamin netral? Belum tentu juga. Tapi saya independen gitu loh. Artinya apa? Jangan sampai ketika, misalnya dalam kasus debat ketika kemarin, ada yang performnya kurang bagus, kemudian diubah deh. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Bahwa kemudian menyerang pribadi, coba dong moderator yang tegas. Nah, batas-batas pribadi itu apa juga harus diklarifikasi misalnya. Jangan sampai kemudian kita seakan-akan semua hal dikembalikan pada persoalan pribadi. Katakanlah kepemilikan aset dan sebagainya. Seharusnya itu dijawab dengan mudah oleh Pak Prabowo bahwa ini aset saya tahun sekian, statusnya seperti ini, dan kemudian soal data alutsista dan sebagainya yang katanya rahasia, sampaikan gitu loh. Kerahasiaannya di mana, sampai sebatas mana dan sebagainya. Itu yang saya kira untuk Pak Wihadi ya. Semoga nanti Pak Prabowo juga tahu dan Gibran juga tahu batas-batas mana yang rahasia dan bukan rahasia. Dari Anda, batas-batas mana yang menyerang dan tidak menyerang gitu. Sebelum Pak Wid, Mas Islah, kalau dari Anda soal batas-batas pribadi yang disampaikan dalam debat itu bagaimana, Mas Islah? Ya, saya kira memang tidak ada batas-batas pribadi kecuali pribadi yang sifatnya sangat pribadi, yang itu pun bersifat tidak boleh dikonsumsi publik. Kalau persoalan-persoalan kepemilikan tanah, persoalan cawapresnya misalnya lewat jalur paman seperti yang dikatakan Anies, ini kan sebenarnya sudah diketahui banyak orang. Saya sebenarnya dengan Pak Jokowi mengkritik soal debat ini, Mas Baim, saya nggak kaget sih. Semua kan ingin di custom fit. Semua ini kan tailor made oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bisa melakukan customize konstitusi di MK saja, apalagi urusan debat, itu pasti juga ingin di-customize. Kalau serangan ketika debat kemarin masih masuk jalur koridornya, masih masuk seperti itu. Ya menurut saya masih biasa-biasa aja, itu nggak apa-apa. Itu juga dilakukan Pak Jokowi tahun 2019 kok. Nggak ada yang berpolemik soal itu. Pak Wid, bagaimana? Katanya sudah biasa-biasa saja dengan personal tersebut dan tidak ada yang sesuai koridor tentunya. Ya begini, kalau saya melihat format, saya katakan format tidak ada. Tetapi kalau kita melihat dari segi apa yang disampaikan, kalau kita melihat bahwa sudah disampaikan bahwa data yang salah, data yang disampaikannya, data yang diberikan itu ada salah, kepemilikannya datanya juga salah. Kemudian 700 triliun barang bekas yang diberikan alutsista itu juga salah. Pak Prabowo juga mengatakan itu juga salah. Dan pada saat itu juga disampaikan juga bahwa itu adalah tanah yang memang merupakan tanah garapan daripada APH atau HPU yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi dari hal ini, kalau kita melihat serangan pribadi, kalau Pak Prabowo mau menyerang pribadi juga, dia akan mengatakan, loh, tanah ini dulu saya buat untuk biayain kamu ke waktu maju ke gubernur DKI. Tapi kan Pak Prabowo nggak mengatakan. Kalau bantahan itu tidak disampaikan ketika debat, Pak Wid. Nah, itulah yang namanya Pak Prabowo itu seorang negarawan. Dia tidak mau mempermalukan orang di depan seperti itu. Kalau dikatakan seperti itu, buka-bukaan di situ. Kita bisa buka-bukaan di situ. Bahwa yang namanya tanah itu juga pernah digadekan, misalnya tanah yang lain dari Pak Prabowo digadekan untuk membiayai Anies. Dan itu nggak dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita semuanya juga tahu bagaimana kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa yang namanya dulu biaya yang ditanggung oleh Gerindra dan segala macam, nah, itu kan tidak disampaikan. Nah, dalam hal ini tentunya hal-hal pribadi yang sampai seperti itu kan tidak perlu kita ungkap. Nah, bukannya, Pak Wid, maaf, kalau misalkan bukannya tidak dibantah ketika di ruang publik dalam debat terbuka tersebut, apakah akan menimbulkan spekulasi di luaran sana? Spekulasi maksudnya apa dibantah? Iya, tadi seperti banyak tuduhan dan bahkan menimbulkan diskursus di luar ruang debat, Pak Wid, kalau tidak dibantah saat itu juga misalkan. Nah, sekarang kita lihatlah pada saat itu diberikan waktu 1 menit untuk seperti itu, apakah bisa dibuka semuanya?
Di sini kan Pak Prabowo selalu mengatakan, ayo kita buka-bukaan di sini dengan data yang di luar kita ini. Tapi kita semuanya kan dibatasi. Nah, mungkin juga permasalahan waktu juga menjadi suatu hal yang perlu dipikirkan. Bagaimana seseorang bisa memberikan jawaban yang komprehensif dalam waktu 1 menit, dan kemudian menjawab kembali jawaban yang seperti itu dalam waktu 1 menit. Karena kita tahu data-data yang disampaikan Pak Prabowo justru ketika bertemu relawan ya di luar daerah, di Lampung seperti itu ya Pak Wid, tidak dalam ruang debat. Itulah. Jadi saya kira data itu kan kita semua tahu bahwa itu adalah permasalahan yang tidak bisa apple to apple dibandingkan dengan permasalahan rumah prajurit. Kalau kita bicara rumah prajurit, ternyata tidak 50% juga yang jual rumah prajurit. Itu semuanya adalah program daripada mantra-mantra yang ada. Sebenarnya perumahan daripada TNI. Dan perumahan TNI itu tidak dari 350.000 kebutuhan, itu hanya kurang 100.000 dan itu selalu berjalan. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak bisa langsung konstan begitu saja kalau dibandingkan dengan tanahnya Pak Prabowo. Dan itu kan menyerang pribadi udahan, gitu loh. Oke, ini debat keempat akan segera digelar di akhir pekan ini. Mas Islah, bagaimana nanti ke depan persiapan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud? Apakah juga akan mempersiapkan soal serang-serangan? Seperti apa nanti? Saya kira tidak ada ya, seperti pada debat sebelumnya, Pak Mahfud selalu berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai seorang Menko Polhukam, sebagai seorang akademisi, dan juga secara usia beliau jauh lebih senior dibanding yang lain. Ini selalu menjadi pegangan dari Pak Mahfud, bahwa Pak Mahfud tidak boleh terlalu agresif, tidak boleh terlalu ofensif, tapi juga tidak boleh terlalu defensif. Jadi Pak Mahfud betul-betul ingin menyajikan speak up with data, fight data with data. Jadi bukannya melawan data dengan tanpa data. Data Anda salah, tapi tidak memberikan data. Itu pragmatis nggak? Tidak terlalu ofensif, tapi tidak defensif, gimana itu? Pragmatis atau ya maksudnya itu? Ketika diserang, dia juga tidak terlalu bertahan juga. Dia pasti akan melakukan strike back, pasti. Tapi kalaupun dia harus menyerang orang, Pak Mahfud juga nggak mau. Karena Pak Mahfud juga harus memposisikan beliau sebagai seorang negarawan. Nah ini kan memang harus menjadi sesuatu yang menjadi seorang Pak Mahfud di dalam satu debat cawapres ini kan tidak mudah. Tipikal seperti Gibran, ini kalau terlalu ofensif dia akan playing victim, tapi kalau Pak Mahfud juga terlalu pasif dia akan ngelunjak. Model-model seperti Gibran misalnya, ini kan tidak mudah untuk dikendalikan, makanya Pak Mahfud akhirnya oke lah, I'm being myself, saya akan menjadi diri saya saja. Gitu. Kalau dari Gibran nanti bagaimana Pak Wid, persiapan debat untuk nanti di akhir pekan nanti? Saya kira Mas Gibran cukup belajar banyak, dan saya kira Mas Gibran juga kalau lihat dari penampilan pertama yang mungkin cukup mengejutkan semua pihak yang meremehkan, dan saya kira untuk kedua ini juga tentunya Mas Gibran tetap dengan apa yang ada di Mas Gibran yang mereka sangat-sangat menguasai permasalahan-permasalahan itu, karena sebagai singkatan-singkatan masih akan ada nih. Kan sekarang singkatan harus dilakukan, singkatannya apa kan harus disampaikan. Kan sudah ada KPU sudah menyatakan, ya kan? Jadi ini saya kira sesuatu hal yang sudah KPU juga sudah merevisi itu. Jadi saya kira tidak ada masalah. Mas Triyono, ini kesempatan Cawapres terakhir debat menyampaikan ide dan juga gagasan apa yang bisa publik harapkan, bisa publik tunggu soal ini, Mas Triyono. Iya, saya kira ini adalah kesempatan pembuktian kedua. Gibran awalnya saya kira disepelekan, atam sulfat lah, belimbing sayur lah, bocah ingusan apapun nama yang jelek, Paman Usman dan sebagainya. Tapi dia bisa membuktikan bahwa ukuran seperti tadi Mas Islah mengatakan, melunjak atau tidak, itu juga sama kalau kita kembalikan pada debat yang ketiga ketika Ganjar dan Anies menyerang Pak Prabowo. Itu kan kalau boleh dikatakan, itu orang tua dan sebagainya. Sama Gibran. Gibran saya kira adalah generasi sekarang dan punya usia yang sangat jauh, senjang yang sangat jauh. Itulah, maka dia jadi sorotan. Cuma kalau saya pernah menulis juga, Gibran itu kan punya dua sisi. Kalau sehari-hari, dia itu irit bicara. Ogah-ogahan gitu. Kalau dalam bahasa Jawa, aras-arasan. Jawab sekata, dua kata, dan sebagainya. Tapi ketika dia maju debat kemarin, wow, gitu loh. Dan itu kalau Prof Mahfud dan Muhaimin bagaimana, Mas Triyono? Ya, saya mengatakan Prof Mahfud mungkin menjaga diri, ya, menjaga bicara, dan saya yang kaget itu Pak Muhaimin Iskandar ya, Pak, bisa underperform seperti itu. Nah, ini yang biasanya Pak Muhaimin itu lincah ngomong, berani meledek dan sebagainya, cuma ngomong selepat saja gitu, dan akhirnya ya tidak
Satu, saya Tapi kira dipastikan eskalasinya akan terus meningkat, tensi terus meningkat karena 1, 2, 3, 4 akan terus ramai seperti itu Mas Triono. oh iya, apalagi yang ketika kemarin mungkin Gibran dalam tanda kutip nanti akan revenge. Oke. Mas Akan Triono, balas dendam untuk Pak oke. Prabowo. Kita lihat aja nanti ya. Mas Triono Lukmantoro, terima kasih pengamat politik dari Undip. Pak W. Hadi Wianto, terima kasih jubir Ya, makasih. TKN. Mas Islah, tim sukses Ganjar Mahfud, terima kasih telah hadir di Studio Kompas TV. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.